kita harus siap menghadapi kenyataan luka-liku kehidupan. Tetapi ujungnya, pasti ada ujungnya. Ujungnya adalah kepada bulan tadi. Kita harus bisa menjadi cahaya di lingkungan kita. Nah, filosofinya itu ya. Mudah-mudahan jelas. Jadi ini filosofi. Mudah-mudahan jelas. Jadi filosofinya seperti itu. Bukan tanpa makna, semuanya ada maknanya. Mencari jawaban yang jelas. Tebarkan jiwa liar dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lagi di sawah. Saya mau menjelaskan apa ya? Lupa tadi. Aduh, jadi lupa mau menjelaskan apa ya? Oh, tentang keris ya, acara yang kemarin. Saya jelaskan acara yang kemarin. Acara Medang Pusaka ya. Acara Medang Pusaka saya jelaskan. Barangkali banyak yang bertanya, itu acara apa sih? Ya, pasti banyak yang bertanya pasti, dan pasti banyak yang tanda tanya, itu apa ya? Acara apa ya gitu. Nah, saya jelaskan. Acara kemarin itu namanya budaya, kirab budaya namanya ya. Nah, acara kirab budaya itu berarti mempertontonkan budaya atau memperlihatkan budaya kepada masyarakat umum. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui bahwa ada kebiasaan orang tua kita zaman dahulu dan ada kegiatan zaman dahulu gitu. Nah, seperti itulah perkiraan di zaman dahulu, pakaiannya, aksesorisnya. Nah, jadi seperti itulah. Dan kalau upacaranya itu adalah seremonial ya, yaitu adalah tontonan. Jadi kita atur bagaimana caranya dipadukan dengan kebiasaan zaman dulu. Nah, kebiasaan zaman dulu itu apa? Banyak ya. Kalau saya, kebiasaan dari leluhur saya tadi yaitu keris ya, berhubungan dengan keris. Jadi setahun sekali keris itu biasanya dicuci. Tujuannya untuk apa mencuci keris itu? Tujuannya adalah membersihkan besi dari karat-karat, karena besi itu berkarat ya. Keris juga berkarat. Kalau tidak percaya, golok Anda disimpan nanti berkarat. Nah, jadi setahun sekali itu dicuci. Setelah dicuci, untuk orang-orang yang mempunyai amalan-amalan supranatural itu nanti ada cara-cara khusus di malam harinya. Nah, jadi itulah yang diterapkan di Medang Bulan kemarin, Medang Pusaka Nyawang Wulan namanya. Jadi mengeluarkan pusaka dan diperlihatkan ke bulan ya kemarin. Nah, itu apa artinya? Jadi ada arti, ada filosofinya di situ. Dan orang tua saya zaman dulu memang memakai itu gitu. Nah, jadi itu adalah upaya mempertahankan budaya tradisi yang ada gitu dari zaman dulu kala. Supaya apa? Supaya kearifan lokal ini terjaga, supaya kultur kita ini terjaga dan karakter khas kita ini terjaga, tidak punah. Percaya saudaraku semuanya, jika budaya di Indonesia ini bergeser ke budaya lain, jika sudah tidak ada orang yang suka dengan budaya Indonesia, maka akan kaget semua orang yang tadinya menjalankan itu. Kaget apa? Kaget karena akan berubah sikap. Kaget karena akan berubah tata keramanya. Kaget karena akan berubah karakter manusianya. Nah, jadi kalau orang yang meneliti karakter manusia dari zaman ke zaman itu akan berubah. Ini khusus untuk yang IQ-nya jalan, untuk yang mau berpikir. Kalau orang yang nggak mau berpikir, cuman bacot aja, ya nggak nemu apa-apa.
nemunya cuman bekicot. Cuman dapat bekicot, tidak dapat manfaat, tidak dapat ilmu. Nah, jadi bahayanya di situ, budaya kita hilang, maka manusianya pun akan hilang, akan berganti manusia. Jadi kalau Anda menyukai kehidupan, pola hidup manusia di saat ini, di saat kemarin-kemarin, di saat Anda masih kecil, Anda melihat orang-orang tua di zaman itu, di saat Anda remaja, Anda melihat orang-orang tua di zaman itu, bagaimana sikap perilakunya, Anda lihat tokoh-tokoh di zaman itu, tokoh-tokoh besar di zaman itu, bagaimana tingkah laku perilakunya, bagaimana mereka cara menghadapi masyarakat. Anda coba lihat di zaman itu, di sekitar kita, tokoh-tokoh di sekitar kita, tokoh-tokoh agamanya di sekitar kita dulu bagaimana, sekarang bagaimana, apa pergeserannya, pergeseran sikapnya, kelakuannya itu pasti berbeda jauh. Saya berani menjamin berbeda jauh. Nah, kenapa? Karena di saat itu kearifannya masih terjaga. Gitu, tidak mementingkan amplop nomor sekian, sedangkan sekian semuanya serba amplop. Nah, jadi perbedaannya jauh sekali. Nah, pentingnya budaya itu di situ. Karena budaya itu bisa meredam egois manusia. Budaya itu bisa meredam keegoisan manusia. Dan budaya itu bisa meredam sikap kasar manusia. Manusia yang berbudaya, sikap kasarnya akan tertekan. Begitu ya. Karena budaya itu bisa mendinginkan, membuat adem. Kenapa? Karena budaya itu lebih kepada kesadaran diri. Memperhatikan diri. Memperhatikan sikap, tingkah, pola. Tingkah, pola, laku lampah itu lebih diperhatikan kalau di budaya. Nah, dan itu ditekankan sekali. Semua orang yang melaksanakan acara-acara budaya, biasanya dia selalu mendapat wejangan-wejangan tingkah, pola, laku lampah. Tingkah, pola, laku lampah itu sikap kita, cara bicara kita, apa yang kita bicarakan ke orang lain. Nah, apa yang kita perbuat ke orang lain itu diperdalam. Gitu. Jadi pelajarannya sederhana ya di budaya itu. Dan budaya itu bukan agama. Budaya itu bukan agama. Budaya itu netral. Budaya itu bukan agama, budaya itu netral, bisa masuk kemanapun, itulah budaya. Gitu. Makanya ada penyampaian Bung Karno di zaman itu, jadilah orang Islam, tetapi jangan menjadi orang Arab. Jadilah orang Hindu, tetapi jangan menjadi orang India. Jadilah orang Kristen, tapi jangan jadi orang Yahudi. Jadilah Yahudi. Nah, intinya di situ berarti ditekankan bahwa jadilah orang Buddha, tapi jangan jadi orang mana tuh Buddha tuh ya? Tibet ya. Buddha itu di Tibet, di Cina. Nah, jadi kita boleh beragama, tetapi jangan jadi orang sana. Jadilah orang Hindu, tetapi jangan jadi orang India. Nah, apa maksudnya? Jadilah orang Hindu, berarti agama Hindu. Tetapi jangan jadi orang India, berarti sikap budayanya orang India tidak perlu diikuti. Tapi jadilah budaya Indonesia. Jadi budaya itu netral, tidak berhubungan dengan agama. Ya. Yang berhubungan dengan agama adalah tradisi biasanya. Upacara tradisi itu baru bersinggungan dengan agama langsung. Karena tradisi upacara itu berkaitan dengan keyakinan. Tetapi budaya tidak berkaitan dengan keyakinan. Budaya itu apa? Contoh, saya memakai topi ini nih. Ini termasuknya ini budayanya wong Indonesia. Atau ada lagi topi yang disebut apa tuh? Duduku ya, duduku yang suka ke sawah ada yang segitiga. Nah, itu di kita tuh bentuknya begitu, nanti di mana begitu. Nah, itu bisa disebut budaya juga. Jadi budayanya Indonesia ya punya sendiri. Contoh celana seperti saya ini komprang ya, hitam. Tentu saya setiap syuting pakai celana komprang lah, itulah budaya Indonesia, itu pakaian khas asli Indonesia. Pakaian khas asli Indonesia. Komprang itu kampret ya kalau di Sunda. Nah, baju kampret atau baju komprang gitu. Nah, itu baju-baju zaman dulu, dan itu ada lagi baju kebaya. Nah, kebaya itu juga khas budaya Indonesia asli. Kebaya itu nggak ada di India, hanya ada di Indonesia. Nah, jadi itu namanya budaya, pakaian. Jadi tidak bersinggungan dengan agama manapun, budaya itu netral. Nah, untuk yang belum paham, untuk Anda ini, untuk para wahaboy yang belum paham budaya,
Jadi pahami dulu, budaya itu bukan agama ya, Mas Wahaboy ya. Bukan agama, Mas Wahaboy. Budaya itu netral. Ya, budaya itu netral, bisa masuk kemanapun. Dan Islam di seluruh dunia ini berbeda-beda budayanya, Mas Wahaboy. Ya, berbeda nggak sama. Contoh di Arab mereka lebih cenderung memakai gamis. Nah, coba di Turki cenderungnya pakaiannya seperti apa? Coba di Afghanistan pakaiannya seperti apa? Dan di mana Islam di Cina seperti apa? Dan ada lagi Islam di mana pokoknya Islam di seluruh negara. Coba kalian perhatikan pakaiannya berbeda. Ada nggak yang pakai kopiah peci hidung, peci hitam? Peci hitam itu ada di Indonesia loh. Peci hitam itu dipopulerkan oleh Soekarno, oleh Bung Karno, oleh Presiden Soekarno dipopulerkan. Peci hitam itu dari Indonesia. Ya, harus diingat. Peci hitam itu ada dari Indonesia, harus diingat baik-baik. Jadi setiap negara itu punya kekhasannya, budayanya masing-masing. Bukan agama, budaya itu netral. Bisa berdiri di agama manapun, itu budaya. Yang berlawanan dengan agama biasanya bentuk ibadah. Lah itu beda lagi, karena di Indonesia juga ada agama zaman dulu ya. Nah itu bentuk tradisi. Dan tradisi juga tidak semuanya bersinggungan dengan agama. Nggak semua tradisi bertabrakan dengan agama. Kenapa? Karena di zaman para waliullah, tradisi juga banyak tradisi Islam. Banyak bentukan tradisi Islam. Seperti contoh Yasinan, itu tradisi Islam dari para waliullah. Atau Ratiban juga, itu dari beberapa ulama juga menjalankan. Seperti Maulid menjalankan. Dan semua ulama besar seperti Habib Umar ya, Habib Umar juga pernah memegang keris. Habib Umar pernah memegang keris. Gitu. Habib Umar pernah, bukan pernah ya, pasti punya dia. Habib Umar juga bersinggungan dengan budaya keris. Terus semua Habib Lutfi, semua. Terus ada lagi yang dari Kalimantan itu Guru Sekumpul ya. Guru Sekumpul itu juga punya keris. Jadi hampir semua ulama besar di Indonesia itu punya keris. Kenapa? Karena keris itu budayanya, senjatanya Indonesia. Begitu ya Mas Wahaboy. Jadi Anda yang belum paham tentang kultural budaya dan belum paham betul tentang agama, sebaiknya Anda belajar agama dengan baik dan benar, dan Anda cari guru yang betul-betul paham agama. Begitu ya, karena kalau orang sudah betul-betul paham agamanya, memahami hakikatnya agama seperti apa, dia tidak akan merusak orang lain. Satu, dia tidak akan merusak tatanan yang ada di negara itu. Dua, dia bisa menyesuaikan yang ada dalam negara itu. Itu orang-orang yang sudah betul-betul memahami agama dengan baik dan benar, atau boleh dibilang hakikatnya agama itu apa. Nah, kalau Anda belum paham ilmu hakikatnya agama, maka akan masih terombang-ambing, terbawa angin. Bisa fanatiknya berlebihan, bisa ngebom sesama orang Islam, bisa membunuh sesama orang Islam. Nah, itu Islamnya masih sangat dangkal. Gitu. Kalau Islamnya sudah sangat dalam, yaitu ilmu hakikat Islam, sudah betul-betul paham hakikat Allah, hakikat Islam, maka dia tidak mudah berkata, tidak mudah menyalahkan, tetapi lebih kepada mempelajari kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Jadi kalau Anda masih belajar agamanya masih jauh, masih nol gitu, masih tahap dasar, maka Anda akan mengkerdilkan Allah, Anda akan mengecilkan kekuasaan Allah, Anda akan merendahkan Allah. Begitu. Tapi kalau orang-orang yang sudah paham hakikat, dia tidak berani mengkerdilkan Allah, dia tidak berani mengecilkan Allah. Justru dia memahami kebesaran Allah. Nah, jadi Anda yang masih berkata ABCD berarti belum memahami kebesaran Allah. Yang masih berpikiran negatif terhadap keris, Anda belum paham kebesaran Allah. Justru Anda sebaliknya menyerang Allah, justru Anda sebaliknya merendahkan Allah. Makanya belajar ya. Dan ada upacara ada lagi arti dari kemarin ya. Arti medang pusaka nyawang wulan. Itu ada artinya, ada filosofinya. Jadi di dalam praktek budaya itu biasanya diterapkannya filosofi. Biasanya filosofi yang diterapkan di dalam acara-acara budaya ya. Pesan-pesan yang tidak disampaikan oleh kata-kata biasanya. Apa itu? Ya, saya jelaskan. Tadi sudah dijelaskan pertama tentang budayanya, sekarang tentang filosofi yang diterapkan di dalam
upacara kemarin, filosofi yang dijalankan di acara budaya kira budaya kemarin. Nah, jadi itu bukan upacara sebetulnya ya, tapi acara. Jadi gini, filosofinya medang pusaka nyawang wulan. Medang pusaka itu berarti mengeluarkan pusaka dari warangkanya. Nyawang wulan berarti melihat bulan. Nah, melihat bulan. Jadi prakteknya kan begini ya. Prakteknya kemarin saya mencabut pusaka. Nah, saat mencabut pusaka itu mengandung filosofi, mengandung arti. Saat saya mencabut pusaka. Saya mencabut pusaka begini, itu tandanya medang pusaka. Filosofinya adalah kita saat ini harus keluar dari zona yang saat ini. Harus berani keluar, harus berani menampakkan diri, harus berani memperlihatkan inilah diri kita. Dan harus berani keluar dari zona nyaman. Dan harus berani keluar dari keterpurukan. Dan harus berani keluar dari kesulitan. Harus berani keluar dari kebiasaan yang jelek-jelek. Harus berani keluar meninggalkan yang memang lingkungan tidak baik. Nah, ini filosofinya dalam sekali. Harus berani keluar dari situasi kondisi yang tidak menguntungkan saat ini. Harus berani mengambil sikap untuk masa depan. Harus berani mengambil keputusan. Jadi harus keluar. Kita keluar dari hal-hal negatif di masa kemarin. Nah, jadi keluar dengan wujud baru. Nah, nyawang wulan setelah mengeluarkan keris berarti medang pusaka. Berarti tadi ya. Nah, terus ini nyawang wulan. Selanjutnya nyawang wulan kan begini. Jadi ini keris, itu bulan di atas. Nah, filosofinya adalah kita harus fokus ke masa depan. Kita harus mencari kebahagiaan di masa depan. Kita harus berani mulai berubah untuk lebih baik ke masa depan. Kita harus mencari strategi di masa depan yang lebih baik. Kita harus menjadi manusia yang lebih baik. Kita harus menjadi orang yang beragama yang bisa menerangi semua manusia. Yang bisa membantu manusia, yang bisa mencerahkan banyak manusia. Harus bertambah lagi keimanan. Nah, seperti keris. Keris itu berliku-liku. Kita harus siap menghadapi luka-liku kehidupan. Kita harus siap menghadapi kenyataan luka-liku kehidupan. Tetapi ujungnya, pasti ada ujungnya. Ujungnya adalah kepada bulan tadi. Kita harus bisa menjadi cahaya di lingkungan kita. Nah, filosofinya itu ya. Mudah-mudahan jelas. Jadi ini filosofi. Mudah-mudahan jelas. Jadi filosofinya seperti itu. Bukan tanpa makna, semuanya ada maknanya. Jadi itu adalah, filosofi itu adalah pesan yang tidak disampaikan dengan kata-kata. Tetapi dengan gerakan atau dengan seni atau dengan apa. Jadi budaya itu lebih kepada seni sebetulnya. Untuk yang tidak paham budaya, budaya itu adalah seni. Nah, tadi kita tidak salah ketika kita beragama Hindu, tetapi kita nggak jadi budaya India. Itu nggak salah, sangat tidak salah. Bahkan bagus, ikuti budaya negara Anda. Kita jadi orang Islam pun sama, ikuti budaya orang yang ditempati itu. Gitu. Nah, jadi begitu ya, budaya itu lebih kepada seni, bukan kepada ritual agama ya. Jadi kalau ada yang berpendapat kepada ritual agama, Anda belum belajar berarti. Anda belum belajar, masih jauh pelajaran Anda. Kenapa? Karena budaya itu bisa masuk ke agama manapun. Jadi kalau ada budaya yang dipakai oleh agama lain, Anda harus paham bahwa budaya itu netral, bisa dipakai oleh agama manapun. Karena sifatnya budaya adalah seni, sifatnya budaya adalah seni. Jadi agama manapun boleh memakai budaya karena budaya itu sifatnya netral. Seperti contoh, ini agama lain yang tinggal di Indonesia, biasanya banyak yang terbiasa ikut Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Agamanya bukan Islam, tapi kalau ada yang Assalamualaikum, Waalaikumsalam, biasanya ikut jawab. Percaya nggak? Coba nih komen ya, yang agama non-Muslim, yang ikut kebiasaan orang Islam, coba jawab. Nah, itu sudah menjadi budaya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Makasih, Alhamdulillah, gitu. Bahkan istighfar, Astagfirullah, gitu. Orang non-Muslim banyak yang kaget, Astagfirullah. Kalau nggak percaya, komen.
Komen ya, yang non muslim komen biar banyak yang tahu. Kadang-kadang subhanallah gitu, padahal bukan Islam gitu. Jadi mereka pun mengikuti kebiasaan yang ada di sini. Tapi kalau orang Islam nggak boleh, dilarang ya, gitu. Tapi agama lain itu ada kelonggaran, jadi mereka ikut-ikut terbawa. Nah, tapi kalau untuk budaya netral, budaya itu netral, jadi bisa masuk ke agama manapun karena budaya itu bentuknya seni. Jadi lebih kepada kesenian budaya itu ya. Seni apa? Seni apa ya? Seni pola aksesoris kehidupan. Seperti pakaian, tata cara melangkah atau tata cara dalam mengerjakan sesuatu, itu namanya seni untuk lebih enak dilihat. Begitu. Sama di contoh di agama itu ada tata caranya. Seperti contoh Maulid itu boleh dibilang jadi budayanya Islam di Indonesia. Yasinan jadi budayanya Islam di Indonesia, tapi lebih kepada tradisi ya, bukan budaya, maaf ya. Kalau seperti Yasinan itu lebih kepada tradisi. Maulid itu lebih kepada tradisi Islam, bukan budaya, maaf. Kalau budaya itu lebih kepada seninya. Biasanya budaya itu seperti arak-arakan. Nah, itu budaya, arak-arakan gitu. Tapi kalau bentuk ibadah itu tradisi. Dan kalau melihat orang-orang yang menjalankan budaya, tradisi, tapi dengan doa yang berbeda, berarti itu agama lain yang menjalankan budaya, tradisi, versi agamanya. Gitu. Karena budaya dan tradisi itu sebetulnya netral. Tradisi akan menyesuaikan sesuai apa yang dianut agamanya. Jika agamanya A, ya tradisi itu akan menyesuaikan. Dan budaya juga akan menyesuaikan agamanya apa yang membawanya itu. Nah, jadi tradisi budaya itu netral, bisa masuk ke agama manapun dan dijalankan oleh agama manapun. Kenapa? Karena budaya itu ciri khas karakter bangsa Nusantara Indonesia. Gitu. Ciri khas Republik Indonesia itu budaya dan tradisi. Nah, tradisi akan berbeda sesuai orang yang memegangnya. Kalau agamanya A, ya berarti ikut A, agamanya B, ikut B. Nah, itu tradisi. Dan budaya pun sama. Nah, banyak orang berbicara ilmu hipnotis itu ilmu hitam. Ya. Padahal salah besar. Ilmu hipnotis itu ilmu murni, ilmu real murni tanpa hodam. Tapi banyak orang yang membicarakan ilmu hipnotis itu ilmu hitam. Anda kurang ngopi, ngopinya kurang jauh. Padahal ilmu hipnotis itu ilmu yang paling murni, tanpa hodam, tanpa jin. Begitu ya. Jadi sebelum bicara, belajar. Gitu, pelajari sebelum bicara. Banyak orang yang salah kaprah bicara karena dia tidak memahami pelajarannya. Nah, itu saja. Kalau ada orang bilang kita punya keris, dia bilang sesat, jangan didengar. Berarti orang ini awam seawam-awamnya tentang agama. Berarti nol agamanya. Berarti dia hanya baru bisa baca-baca, tetapi belum bisa memaknai agama itu. Nah, ini orang-orang begini yang masih rawan ya, rawan bahaya. Gitu. Biasanya yang jadi teroris, yang jadi apa itu hanya orang yang bisa baca, hanya orang yang mampu membaca kitab-kitabnya, tetapi belum mampu untuk memfilternya, belum mampu untuk pengembangannya, sehingga banyak yang terjerumus di dunia doktrin. Hati-hati, di zaman sekarang itu banyak doktrin ya, banyak orang-orang yang jadi tokoh agama lebih mengedepankan doktrin kepada masyarakatnya. Doktrin ini adalah biasanya untuk mencuci otak agar masyarakat itu terikat pemikirannya, agar punya rasa enggan, agar punya rasa takut, agar punya rasa lebih dalam lagi mengikutinya. Nah, itu biasanya mengeluarkan doktrin. Doktrin itu akan memfasilitasi tujuan-tujuan tokoh-tokoh tersebut. Nah, harus diingat, tokoh itu manusia biasa. Mereka punya tujuan yang masing-masing berbeda. Jadi Anda belajar harus lebih luas lagi, pahami tentang hakikatnya agama seperti apa. Itu saja saran dari saya, supaya tidak mudah berkata. Dan harus Anda ingat, orang menjalankan pasti ada landasannya. Tidak mungkin orang menjalankan sesuatu tanpa landasan. Begitu, ya. Anda menganggap orang lain salah, tapi menurut orang yang disalahkan, Andalah yang salah. Kamulah yang salah. Gitu. Jika Anda menyalahkan orang lain, maka orang lain pun akan menyalahkan Anda. Sebetulnya yang salah itu dia. Tapi menurut Anda, kamu kok yang salah, menurut dia, kamu yang salah. Jadi jangan bangga dulu, karena menurut orang lain yang disalahkan oleh Anda, yang salah itu Anda, pola pikir Anda. Nah, begitu. Terima kasih. Lebih dewasa, terus tambah wawasan ilmunya, pahami hakikatnya agama seperti apa, ketuhanan seperti apa.
Jadi Anda akan memahami Allah, akan memahami baginda Nabi, akan memahami Islam dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari jawaban